kasih kepada Pak Amin Said dan teman-teman yang sudah mempersiapkan semuanya untuk kita semua. Dan memang saya sendiri merasakan dinamika yang nyaris seperti euforia. Dinamika yang euforik dari teman-teman jajaran pengurus PBNU ini. Bekerja siang malam, apalagi salah satu wakil ketua umum kita ini Habib Sayyid Muhammad Hilal bin Yusuf Al-Aidid ini, itu kalau rapat bisa sampai jam 2 malam, bisa sampai pagi gitu. Karena setiap kali kesepian selalu mengajak rapat beliau. Tapi alhamdulillah selalu produktif, ada banyak hal yang dihasilkan sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang saya sendiri tidak mengira bisa begitu cepat tercapai seperti saat ini. Saya sudah minta kepada Ibu Alisa Wahid untuk membuatkan, ya karena beliau ini adalah pakar bulkonah yang tidak ada tandingannya di lingkungan NU ini. Saya order kepada beliau untuk membuatkan sistematika berbagai macam kegiatan yang sudah siap kita eksekusi berupa kerjasama dengan berbagai pihak dan juga persiapan rangkaian program menuju 100 tahun ini. Tadinya saya pikir saya mau bergaya seperti generasi milenial itu kalau pidato sambil buka PowerPoint begitu, ternyata banyak sekali, wah ini bisa sampai pagi. Maka sebaiknya nanti kita buka pada waktu rapat saja. Karena begitu banyak sudah dan jadi pekerjaan beneran. Jadi nanti mari kita lihat bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama ini betul-betul memproduksi kegiatan-kegiatan, program-program yang memang terlaksana beneran. Dan banyak sekali. Silakan itu di roll ke atas terus ya, supaya kelihatan banyaknya itu. Ada berbagai bidang yang dikerjakan luar biasa. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian, jajaran para pengurus PBNU ini luar biasa. Saya seringkali sampai nyaris lupa bahwa saya jadi ketua umum ini baru beberapa hari saja gitu kok. Ini teman-teman sudah membuat capaian kerja yang luar biasa seperti ini. Jelas masih ada hal-hal yang masih belum bisa kita kerjakan. Ya. Tapi apa yang sudah dicapai ini sendiri ini sudah melampaui ritme yang normal dari satu kepengurusan dalam waktu yang ya kurang lebih 6 bulan, belum 6 bulan ini, alhamdulillah. Dan saya melihat sendiri bagaimana teman-teman para pengurus ini begitu bersemangat di dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya. Dan sebentar lagi warga Nahdlatul Ulama ini akan segera menyaksikan. Karena insya Allah nanti mulai akhir Juli kita akan segera mulai rangkaian halaqah menuju Muktamar Internasional Fikih Peradaban. Jadi kita agendakan sebagai salah satu kegiatan puncak peringatan 100 tahun Nahdlatul Ulama ini kita akan gelar Muktamar Internasional tentang Fikih Peradaban. Ya. Itu nanti sekitar awal Februari atau akhir Januari. Nah menuju ke sana, ini soal wacananya saya kira selama ini Bapak Ibu sekalian sudah banyak mendengar bahwa ini adalah masalah peradaban yang luar biasa fundamental yang harus dijawab oleh Islam dan yang berhak menjawab atas nama Islam itu hanya
dan tidak boleh selain ulama. Nah, maka kita ingin gelar nanti Muktamar Peradaban melibatkan para ulama di seluruh dunia Islam. Tapi sebelum itu ulama-ulama kita sendiri seluruhnya, sebanyak-banyaknya harus dilibatkan di dalam pemikiran tentang ini. Kita libatkan secara intelektual dan mental di dalam persoalan peradaban ini. Untuk itu kita rancang insya Allah sampai dengan akhir Januari tahun depan, kita akan selenggarakan halakoh-halakoh tentang fikih peradaban bersama para kiai kita sampai dengan 250 titik halakoh sampai dengan akhir Januari nanti. Dan itu berarti setiap bulannya 40 titik halakoh. Saya sampaikan kepada teman-teman, sudah pokoknya kiai-kiai kampung, kiai kodat-kodat itu kita ajak semua untuk ikut membicarakan masalah ini. Supaya sekurang-kurangnya, pertama, para kiai ini betul-betul merasa, wah ini sudah mau 100 tahun ini. Semua orang merasakan sudah mau 100 tahun, sehingga terlibat secara mental, sehingga wiridannya juga makin kenceng. Wiridan untuk mendoakan NU ini menjadi makin kenceng karena merasa terlibat dengan menyongsong 100 tahun ini. Dan yang kedua, kita yakin bahwa para ulama kita ini, kita punya ulama-ulama yang cerdas-cerdas, yang pasti punya gagasan-gagasan bernas yang akan kita tawarkan kepada bukan hanya bangsa dan negara ini, tapi kepada seluruh dunia. Saya sudah membuktikan, kalau saya selama ini dikenal sangat aktif, keluyuran ke sana kemari di seluruh dunia, saya sampaikan pengakuan saya bahwa di dalam melakukan komunikasi internasional ke sana kemari itu, saya tidak pernah membawakan gagasan saya sendiri. Saya tidak termasuk di antara orang-orang alim yang pantas untuk menggagas, dan saya juga tidak termasuk di antara orang-orang cerdas yang mampu melahirkan gagasan-gagasan bernas. Saya hanya menyampaikan gagasan-gagasan yang sudah disampaikan oleh kiai-kiai kita sejak lahirnya Nahdlatul Ulama sampai sekarang. Dan saya buktikan sendiri. Saya buktikan karena saya ngomong dan saya menyaksikan sendiri bagaimana reaksi dari audiens internasional itu, bahwa gagasan dari para kiai-kiai kita ini memang sungguh-sungguh diterima sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia. Ya, salah satu contohnya yang sangat mencolok sekali. Kemarin dunia ini dibikin gempar oleh pertemuan dua orang pemimpin agama, yaitu Paus Fransiskus dan Syekh Azhar, Grand Syekh Azhar, Syekh Ahmad At-Thayyib tahun 2019 di Abu Dhabi, dan beliau berdua menandatangani kesepakatan yang mereka sebut sebagai Wathiqah Ukhuwah Al-Insaniyah, dokumen persaudaraan kemanusiaan, document of human fraternity 2019 yang lalu. Dan kita sendiri tahu bahwa Kiai Ahmad Siddiq sudah bicara tentang ukhuwah basariyah 35 tahun sebelumnya. Ini adalah bukti yang mencolok sekali bagaimana kiai-kiai kita berpikir jauh lebih maju daripada kalangan yang lain, bahkan secara internasional. Sehingga kalau dunia internasional sampai tidak memperoleh manfaat dari pemikiran para kiai-kiai NU, dunia rugi karenanya. Karena pemikiran para kiai NU ini sungguh pemikiran-pemikiran yang bermanfaat dan memang ikhlas, merupakan upaya untuk menjawab dari masalah-masalah yang nyata.
Dan ini Bapak Ibu sekalian merupakan penegasan dari fungsi utama Nahdlatul Ulama. Kita ini memang punya banyak kerjaan, Pak Muhammad Nuh ini mengurus dan berpikir tentang rumah sakit sampai tungkus lumus setiap harinya. Bu Alisa Wahid ini dia pegang berapa urusan itu kerjasama dengan berbagai kementerian. Pak Amin Said ini kurator dari sekian banyak kerjasama dengan berbagai pihak dan sebagainya. Tapi satu hal kita harus ingat bahwa fungsi Nahdlatul Ulama ini adalah sebagai panduan dan bimbingan agama bagi jamaahnya. Itu fungsinya. Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri Sansuri dan lain-lain dulu mendirikan Nahdlatul Ulama ini bukan untuk membangun jaringan rumah sakit. Bukan untuk mendirikan SMK, bukan untuk mendirikan toko-toko atau koperasi-koperasi, tapi untuk memberikan bimbingan agama bagi umat. Nah, bahwa sekarang kita lakukan berbagai macam program ini karena pertama, memang para kiai ini sejak dahulu di samping mengemban tradisi intelektual juga mengemban tradisi yang sangat unik, yaitu tradisi riayatul ummah. Bahwa para kiai kita di samping berkhidmah kepada ilmu, juga berkhidmah untuk ngemong kepada umat. Ini tradisi ratusan tahun yang harus kita manifestasikan di dalam dinamika keorganisasian Nahdlatul Ulama ini. Saya atas nama seluruh jajaran pengurus PBNU, khususnya Tanfidiyah, jajaran panitia, rangkaian program 100 tahun Nahdlatul Ulama, mohon doa restu pada para kiai yang hadir, selain Rois Am sendiri dan Katib Am, mohon doa restu Kiai Idris, mohon doa restu Kiai Buya Muhtadi, mohon doa restu Kiai Mustafa Aqil dan lain-lain. Mohon selalu diingat dalam doa-doa panjenengan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan dengan sepenuh hati oleh teman-teman ini sungguh-sungguh membawa manfaat, barokah dan maslahat bagi Nahdlatul Ulama, bagi bangsa dan bagi kemanusiaan.